Lu ngerasa sering diabaikan? Atau tiap kali lo masuk ke sebuah ruangan, suasananya mendadak kaku kayak kanebo kering? Kalau hidup lu selalu ngerasa jadi figuran yang gak dianggap, masalahnya bukan karena dunia ini jahat sama lu. Masalahnya cuma satu, cara lu membawa diri itu payah. Lu terlalu haus validasi, lu terlalu pengen dianggap. Dan ironisnya, makin lu berusaha keras buat disukai, makin orang menjauh dari lu. Realitanya, orang gak bakal nyaman sama lu kalau lu sendiri gak nyaman sama diri sendiri. Berhenti nyalahin takdir, karena hari ini gue bakal bongkar gimana cara mainnya biar siapa saja, bahkan orang paling cuek sekalipun, bisa langsung ngerasa klik sama lu dalam hitungan menit. Pernah gak lu ngerasa udah berusaha ramah, udah senyum sampai bibir pegel, tapi orang tetap aja responnya dingin? Lu nanya panjang lebar, mereka cuma jawab oh atau iya. Akhirnya lu ngerasa ada yang salah sama muka lu, atau mungkin lu ngerasa lu emang ditakdirkan buat jadi orang yang gak asik. Lu terjebak dalam overthinking setiap malam, mikirin satu kalimat salah yang lu ucapin tadi siang. Masalahnya bukan di kata-kata lu, masalahnya ada di energi yang lu pancarkan. Lu datang dengan energi, tolong sukai gue, dan itu tercium kayak bau keringat yang menyengat. Orang bisa ngerasain kepalsuan itu. Manusia punya radar psikologi alami buat ngedeteksi siapa yang tulus dan siapa yang cuma lagi acting biar kelihatan asik. Dan sejauh ini, lu cuma lagi acting. Secara psikologi, ada yang namanya spotlight effect. Lu ngerasa semua mata tertuju ke kekurangan lu. Padahal kenyataannya, setiap orang itu egois. Mereka terlalu sibuk mikirin kekurangan mereka sendiri, sampai nggak punya waktu buat nilai jerawat atau salah ngomongnya lu. Kenapa lu nggak nyaman? Karena lu terlalu fokus sama diri sendiri. Lu fokus gimana cara lu terlihat keren, bukan gimana cara bikin lawan bicara lu merasa berharga. Analoginya simple, bayangin lu lagi haus banget. Terus ada orang nawarin air, tapi dia sambil pamer gelas kristalnya yang mahal, tanpa benar-benar nuangin airnya ke mulut lu. Lu nggak butuh gelasnya, lu butuh airnya. Di dalam interaksi sosial, air itu adalah perhatian yang tulus, bukan pamer kehebatan diri lu sendiri. Coba bayangin si Andi. Andi ini bukan orang yang paling ganteng di tongkrongan, tapi entah kenapa semua orang mau cerita sama dia. Kenapa? Karena pas Andi ngobrol sama lu, dia nggak sibuk main HP. Dia nggak motong omongan lu buat pamer kalau dia punya pengalaman yang lebih hebat. Dia dengerin sampai lu selesai napas. Dia pakai teknik mirroring tanpa lu sadari. Pas lu lagi semangat, dia ikut semangat. Pas lu lagi lesu, suaranya merendah. Dia bikin lu ngerasa kalau saat itu, di dunia ini cuma ada lu berdua yang penting. Andi nggak butuh trik sulap, dia cuma butuh jadi cermin buat emosi lu. Dan itu yang bikin lu betah berjam-jam ngobrol sama dia. Sekarang, gue mau kasih tamparan mental buat lo. Dengerin baik-baik. Masalahnya bukan dunia yang kejam. Masalahnya, lu itu terlalu ingin disukai semua orang sampai lu kehilangan jati diri lu sendiri. Lu terlalu takut buat jujur, terlalu takut buat kelihatan lemah, dan terlalu takut buat bilang, gue nggak tahu. Lu pikir dengan jadi sempurna orang bakal nyaman. Salah besar. Orang justru takut sama kesempurnaan, karena itu bikin mereka ngerasa kecil. Manusia itu nyaman sama manusia lain yang punya retakan, yang punya celah, tapi berani mengakuinya. Kalau lu masih terus-terusan pakai topeng si paling oke, jangan harap ada orang yang mau benar-benar mendekat ke hati lu. Lalu, gimana cara mengubahnya? Pertama, kuasai teknik mendengarkan 80-20. Biarkan mereka bicara 80% dari waktu yang ada, dan lu cukup 20% saja. Tapi 20% lu harus berkualitas. Gunakan pertanyaan terbuka. Jangan tanya, tadi kerjaan lancar. Tapi tanya, bagian mana dari kerjaan tadi yang paling bikin lo ngerasa puas? Biarkan mereka jadi pahlawan dalam ceritanya sendiri. Saat seseorang bercerita tentang dirinya, otak mereka melepaskan dopamin. Zat kimia yang sama kayak pas mereka dapat duit atau makan enak. Kalau lu bisa bikin mereka dapat dopamin itu tiap kali ngobrol sama lu, mereka bakal ketagihan ada di dekat lu. Kedua, gunakan kekuatan nama. Nama seseorang adalah suara paling manis di telinga mereka. Jangan cuma bilang, lo tahu nggak? Tapi bilang, Budi, menurut lo gimana soal ini? Penyebutan nama menciptakan ikatan instan. Itu tanda kalau lo menghargai eksistensi mereka sebagai individu, bukan cuma sebagai lawan bicara numpang lewat. Ketiga, jangan takut buat menunjukkan kerentanan kecil. Ada teori psikologi yang namanya Pratchett Effect. Orang yang kompeten tapi sesekali melakukan kesalahan kecil atau ngaku kalau mereka lagi gugup justru terlihat jauh lebih menarik dan manusiawi dibanding orang yang sok sempurna. Itu namanya orisinalitas. Keempat, kuasai kontak mata tapi jangan melotot.
Kontak mata yang pas, sekitar 60-70% dari durasi ngobrol, itu menunjukkan kalau lo hadir sepenuhnya. Jangan mata lo liar kemana-mana, seolah-olah lo lagi nyari pintu keluar atau nyari orang lain yang lebih menarik buat diajak ngobrol. Dan yang terakhir, jangan pernah langsung jawab pas orang selesai ngomong. Kasih jeda 2-3 detik. Jeda itu adalah bentuk penghormatan. Itu artinya lo benar-benar mikirin apa yang mereka ucapin, bukan cuma nunggu giliran buat ngomong. Hal-hal kecil kayak gini yang bakal bikin orang ngerasa aman sama lo. Ingat, kenyamanan itu menular. Kalau lu masuk ke sebuah interaksi dengan pikiran, gue harap mereka suka sama gue, lu bakal tegang. Tapi kalau lu masuk dengan pikiran, gue penasaran apa hal menarik yang bisa gue pelajari dari orang ini, lu bakal rileks. Fokusnya pindah dari diri lu yang penuh kecemasan ke orang lain yang penuh potensi. Jangan jadi pengemis perhatian, jadilah pemberi perhatian. Dunia ini udah penuh sama orang yang pengen didengar, tapi sangat kekurangan orang yang mau benar-benar dengerin. Pada akhirnya, trik psikologi secanggih apapun nggak bakal guna kalau hati lu masih penuh sama rasa rendah diri yang nggak lu beresin. Orang yang paling bikin nyaman adalah mereka yang sudah damai sama kekurangannya sendiri. Mereka nggak butuh pembuktian, mereka nggak butuh panggung. Mereka adalah panggung itu sendiri. Mulai detik ini, berhenti fokus ke gimana cara lu terlihat menarik. Fokuslah ke gimana cara lu bisa membuat orang di depan lu merasa menjadi orang paling menarik di dunia. Karena pas lu berhasil melakukan itu, saat itulah lu nggak perlu lagi nyari kenyamanan. Karena kenyamanan itu bakal datang dan menetap dimanapun lu berada. Jadilah manusia, bukan sekadar robot sosial yang haus pengakuan. Selesai ngobrol sama diri sendiri, sekarang waktunya lu keluar dan tunjukin kalau lu bisa jadi rumah yang hangat buat siapa saja yang lu temui.